Nah, di sini saya akan membahas manajemen sistem input-output. Pengertian manajemen input-output itu manajemen sistem output merupakan aspek perancangan sistem operasi yang terluas disebabkan sangat beragamnya perangkat dan begitu banyaknya aplikasi dari perangkat-perangkat itu. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O, buffer, menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. 3. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi untuk perangkat keras tertentu. Fungsi manajemen input-output yaitu mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan perangkat I/O, menyediakan interface ke pemakai. Secara fisik, organisasi sistem I/O pada sistem komputer yaitu ada piranti atau device. Terdapat berbagai jenis perangkat I/O yang menyambungkan ke sistem komputer, komponen mekanik dan elektrik. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, scanner. Device controller atau adapter berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat I/O dengan sistem internal komputer. Bus I/O atau bus data alamat dan kontrol bekerja menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti prosesor dan memberi bus I/O lanjutan atau ekspansi atau bus paralel serial untuk berkomunikasi dengan piranti I/O yang bersifat mudah dipindah-pindahkan. Sifat aliran datanya yaitu perangkat berorientasi blok, contoh disk, tape, CD-ROM, optical disk. Kemudian perangkat berorientasi aliran karakter, contohnya terminal, line printer, mouse. Kemudian sasaran komunikasi, ada perangkat yang terbaca oleh manusia, contoh manusia, keyboard, mouse. Perangkat yang terbaca oleh mesin, contoh disk, tape, controller. Prinsip dari perangkat I/O, salah satu fungsi utama sistem operasi adalah mengatur operasi input atau output beserta perangkatnya. Sistem operasi harus dapat memberikan perintah ke perangkat-perangkat tersebut, menangkap interupsi, dan menangani error atau kesalahan yang terjadi. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan fasilitas antarmuka, interface antara perangkat-perangkat tersebut dengan keseluruhan sistem yang ada. Perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok ada perangkat karakter, perangkat yang menyimpan informasi dalam bentuk blok-blok berukuran tertentu, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing 512 byte sampai 32.768 byte. 2. Perangkat karakter, perangkat yang mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk termasuk di dalamnya. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim dan menerima barisan karakter, melainkan perangkat yang hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Port, sebuah perangkat berkomunikasi dengan sistem di komputer dengan cara pengiriman sinyal melalui kabel atau udara. Perangkat tersebut berhubungan dengan komputer melalui suatu titik yang dinamakan port. Bus, serangkaian penghubung yang berfungsi sebagai perantara saat pengiriman pesan atau data berlangsung. Port I/O terdiri dari 4 register, yaitu 1. Register ini berisi bit-bit yang menandakan status apakah perintah I/O sempurna dilaksanakan perangkat. Ada bit di register data in yang tersedia untuk dibaca, ataupun apakah ada perangkat I/O yang error. Semua bit tersebut dibaca oleh CPU 2. Kontrol merupakan register yang ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau untuk mengganti modus perangkat sebagai gambaran modus perangkat.
Terdapat bit dalam register kontrol di sebuah series port yang berfungsi memilih kecepatan transfer yang didukung serial port tersebut. 3. Ada data in. Register ini merupakan register yang dibaca CPU sebagai input data. Data out bit di dalamnya merupakan bit yang ditulis sebagai output data. Dalam berkomunikasi dengan controller, terdapat dua cara sistem operasi memberikan perintah dan data, yaitu instruksi I/O merupakan instruksi CPU yang khusus menangani transfer byte atau word ke sebuah port I/O. Cara kerjanya, instruksi tersebut memicu line bus untuk memilih perangkat yang dituju, kemudian mentransfer bit-bit dari atau ke register perangkat. I/O memory atau MIP, register pengendali perangkat dipetakan ke ruang alamat prosesor. Memori MIP I/O juga bisa digunakan untuk mentransmisikan dengan cara CPU menulis atau membaca pada alamat tertentu. Perangkat keras I/O piranti dapat dilihat berdasarkan karakteristik. Modus transfer data per karakter atau per blok, contoh keyboard atau per karakter, disk type per blok. Metode akses sekuensial atau contoh acak, modem sekuensial, CD-ROM dan disk. Jadwal transfer piranti I/O sinkron atau asinkron, contoh type disk, sinkron keyboard. Sharing piranti I/O terdedikasi atau dapat digunakan bersama share, contoh tape disk, desiccate keyboard atau share. Kecepatan akses latency, waktu tunggu di antrian, waktu untuk menunggu kesiapan perangkat I/O, mencari waktu, yaitu untuk mencari lokasi kecepatan transfer data, yaitu kecepatan transmisi dari ke memori, serta waktu tunda antara operasi yang satu dan operasi berikutnya. Modus operasi I/O piranti, I/O write only, write only, read only, contoh CD-ROM, graphic controller, disk atau piranti penyimpanan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.